pelatihan terhadap guru tentang penanaman karakter atau akhlak yang mulia. Kemudian dukungan yang diperlukan, yang dibutuhkan yang pertama adalah adanya kolaborasi dari semua pihak, baik itu di sekolah. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, kami dari Guru Sementengah kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menggerakkan komunitas praktisi. Jadi yang menjadi fakta yang pertama adalah peran komunitas praktisi itu masih perlu terus dikembangkan. Yang kedua, belum terbentuknya komunitas belajar pada gugus atau sekolah bina. Gugus kan untuk SD, kalau sekolah bina untuk SMP dan SMA. Kemudian yang menjadi tantangan saat menggerakkan komunitas praktisi adalah perbedaan sudut pandang. Kita sebagai penggerak sudah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kolaborasi dalam komunitas praktisi, tapi masih ada teman-teman di luar sana yang belum sama sudut pandangnya. Kemudian rekomendasi perbaikan hasil diskusi kami adalah yang pertama, program kerja pada komunitas itu lebih terstruktur dan bervariasi sehingga menggiatkan komunitas praktisi yang ada dan memberi semangat pada anggota komunitas untuk berhadir mengikuti kegiatan yang ada di komunitas dengan aktif. Yang berikutnya adalah membentuk komunitas di setiap sekolah menjadi langkah awal untuk kemudian berbagai komunitas pada satu gugus atau sekolah bina itu berkolaborasi dalam satu komunitas sehingga yang dilakukan oleh komunitas itu akan lebih terasa dampaknya, manfaatnya bagi gugus, bagi sekolah bina, bagi kabupaten dan bagi pendidikan secara umum. Kemudian dukungan yang dibutuhkan tentu saja tanpa ada kolaborasi dari stakeholder, baik itu dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan pengurus atau penggerak komunitas, maka komunitas praktisi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga dukungan ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah program yang dilaksanakan. Yang pertama, karena tadi sudah ada komunitas praktisi yang masih perlu terus dikembangkan, sehingga yang pertama adalah melakukan refleksi program kerja yang sudah dilakukan. Kalau di MGMP kan ada 5 paket kegiatan yang harus dilakukan dalam rentang waktu tertentu sebanyak 16 kali pertemuan. Ini dilakukan refleksi bagaimana apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik dan masih perlu terus dikembangkan. Kemudian melaksanakan in-house training, dan yang berikutnya adalah melaksanakan webinar. Itu salah satunya bisa dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Jadi komunitas yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar bisa mengadakan webinar yang terbuka secara nasional. Dan ini memang sudah pernah dilaksanakan beberapa kali di Kabupaten Sumatera, pesertanya secara nasional, dan ini berefek terhadap kemajuan komunitas itu sendiri. Yang berikutnya adalah rencana tindak lanjut, yaitu adanya koordinasi yang baik antara stakeholder dan pengurus atau penggerak komunitas dalam memaksimalkan komunitas yang sudah ada seperti KKG, SD, KTGS untuk SD juga, MGP dan KKS untuk tingkat SMP dan SMA. Kemudian membentuk komunitas di sekolah atau sekolah bina. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2 maju semua dari ASN. Pak ditambah dengan Pak
Semangat. Tantangan di tantangan yang menjadi tantangan yang kami rasakan itu adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi, coach itu bagaimana coach ini memberi potensi yang ada pada diri si coach tadi. Itu yang paling susah menurut kami. Kemudian pada poin rekomendasi bagaimana Antar satu dengan yang lain kita memerlukan yang namanya satu frekuensi. Supaya kita bisa satu frekuensi, kita harus tahu apa yang kita inginkan, tujuan yang ingin kita dapatkan. Dari diskusi kami menyimpulkan bahwa fakta yang pertama, kami ingin mengangkat tentang kurangnya kompetensi guru dalam menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan dan berpikir positif. Kemudian Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 Kabupaten Payakumbuh. Dan di sini kami memperkenalkan kami di sini dari Kabupaten Payakumbuh terkenal dengan Mandawa Pancasila. Nah, kami dari kebetulan dan tim kami semuanya laki-laki. Dan kemudian kami perkenalkan dulu Bapak kami ini di sini. Dia adalah inisiator kami yang selalu memberikan kami apa kalau tidak ada ide beliau. Kemudian mana guru menyenangkan? Kurang semangat. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Lebih teriak kencang lagi Bapak Ibu. Karena mau bertukar. 1, 2, 3. Mana guru benderang? Ini guru benderang. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru menyenangkan? Ini guru menyenangkan. Mana guru berkualitas? Ini guru berkualitas. Guru bergerak. Anak-anak kurang termotivasi, kemudian mereka juga sangat rendah partisipasinya, dan ini juga dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru sangat monoton di dalam menerapkan pembelajaran. Apa program yang akan kami laksanakan agar kegiatan itu menyenangkan? Tentu kami di setiap kegiatan akan membuat atau merancang bagaimana kegiatan itu melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan kegiatan untuk memacu semangatnya, misalnya melalui speaking,